Agresi militer Belanda kedua terjadi pada tahun 1948, menjadi titik tolak perjuangan TNI untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Strategi-strategi perang pun disusun untuk memperkuat pertahanan guna mengusir penjajah Belanda dari tanah air. Serangan umum 1 Maret yang berlangsung di wilayah Yogyakarta menjadi pembuktian kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dengan kekuatan tentara bersenjatanya. Perjuangan TNI untuk merebut kemerdekaan saat itu tak lepas dari sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman. Konsep perang gerilya yang digagasnya mampu mengerahkan tentara yang berjuang di hutan dan di gunung menempuh ratusan kilometer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai penjajah Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah sosok yang sederhana. Dia kelahiran 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Awalnya Jenderal Sudirman berprofesi sebagai guru. Hatinya tergugah dan merasa terpanggil untuk turut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Ia pun bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, yang disingkat PETA. Disinilah karir Jenderal Sudirman di bidang militer dimulai. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan pejuang dan pahlawan teladan bangsa ini. Pribadinya yang teguh pada prinsip-prinsip dan keyakinan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadinya menjadi nilai utama yang dijunjung para prajurit TNI hingga saat ini. Pada zaman Revolusi Nasional kala itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu orang yang menjadi Panglima Besar pertama yang sangat dihormati dan juga disegani oleh banyak orang. Saat berjuang, Jenderal Sudirman jatuh sakit dan terinfeksi TBC. Selama kurang lebih 7 bulan, kondisi fisiknya melemah dan ia pun harus ditandu. Kondisi ini tidak menyurutkan niatnya. Ia tetap gigih memimpin pasukan melakukan perang gerilya. Selaku pemimpin perang pada saat itu, Jenderal Sudirman tak lelah memberikan semangat dan petunjuk kepada setiap pasukannya, seakan dia tidak merasakan penyakit yang tengah dideritanya. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan seorang eksekutor perang yang sangat jeli dalam strategi. Bersama rekannya, Urip Sumoharjo, yang merupakan seorang jenderal dan kepala staf umum TNI saat itu, mereka membuat sebuah konsep dan strategi perang yang tidak bisa ditebak oleh Belanda. Perpaduan sempurna antara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Urip Sumoharjo pun membuahkan hasil yang sangat baik. Pada kala itu, Tentara Nasional Indonesia dengan perang gerilyanya berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Di balik sikap disiplin seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin pasukan di medan perang, ia juga merupakan sosok ayah yang adil dalam keluarga. Panglima Besar Jenderal Sudirman di mata keluarga adalah seorang dengan kesederhanaan, tulus, jujur, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga selalu menerapkan nilai-nilai tradisional dan juga kesederhanaan dalam keluarganya. Banyak nilai-nilai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bisa diterapkan kepada generasi muda di negeri ini. Salah satunya adalah semangat nasionalisme yang tinggi, disiplin, pula, dan pantang menyerah. Nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jejak-jejak dari perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman pun bisa ditemukan di beberapa museum. Salah satunya di Museum Satria Mandala yang bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, di mana museum ini merupakan museum yang menampilkan bagaimana sejarah TNI dan juga diorama-diorama perjuangan TNI saat masa peperangan kala itu. Indonesia, khususnya TNI, patut bangga memiliki seorang jenderal besar seperti beliau. Seorang pejuang yang tak mengenal lelah, tak mengenal pamrih dengan kesederhanaannya, berjuang setulus hati demi bangsa dan negara. Panglima Besar Jenderal Sudirman, sosok pahlawan yang bersahaja, nggak akan dikenang sepanjang masa. Meski kini sang pahlawan bangsa telah tiada, namun nilai-nilai dan jejak perjuangannya akan selalu abadi sepanjang masa.